Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Big Issue. Kembali lagi bersama saya, Velia Pratikasari, sebagai moderator pada Big Issue di episode kedua. Kali ini kita akan membahas tema yang masih hangat, namun masih awam dari masyarakat, yaitu adalah family office. Sebenarnya family office ini sudah bahas atau sudah muncul di media sekitar 1 bulan yang lalu. Eh, yang pertama, pemerintah berencana membentuk family office untuk menarik investasi keluarga yang super kaya atau biasa teman-teman kenal itu Crazy Rich, dan wacana ini diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Namun, sepertinya kesiapan Indonesia untuk menarik minat investor menjadi catatan kritis bagi pemerintah hingga saat ini. Sebelum wacana family office dibentuk, beberapa perusahaan asing terkemuka yang kita ketahui juga batal berinvestasi di Indonesia. Akhirnya, para peneliti dari Continuum Indef melakukan crawling data dan menangkap beberapa respon netizen, dan saya izin untuk menampilkan terlebih dahulu sebelum nanti akan dikomentari oleh narasumber kita. Baik, halo Pak Eko, apa kabar pada hari ini? Apakah Halo, Fel. Ria? Halo, gimana kabarnya Pak Eko? Ya, ya. Alhamdulillah, kabar baik, Valia. Ya, ini Ya, menarik ya. sekali ya ini ya. Iya, Pagi ini Bapak. kita membahas respon netizen ya terhadap isu yang saya rasa cukup baru ya di ekonomi Ya, khususnya ya. Mungkin yang apalagi kalau orang awam ya atau iya, masyarakat umum, family office ya. Jadi ini satu isu yang menarik juga ya. Ini Velia baca dulu atau saya komentar ini ya baik. gambarannya. Saya menampilkan hasil temuan dari Kontinum. Di sini akan dikomentari oleh Pak Eko Listianto sebagai Direktur Pengembangan Big Data Indef. Bagaimana Pak Eko? Di sini perbincangannya bisa dikatakan masih cukup kecil ya untuk temuan di Kontinum sendiri begitu. Biasanya untuk isu-isu tertentu, isu-isu yang lain tuh bisa sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Tapi isu family office ini hanya menimbulkan 4.263 perbincangan. Namun di sini sentimennya hampir 100% menolak. Bagaimana menurut Pak Eko wacana family office ini? Ya, yang pertama tentu ini isu baru begitu Iya, bagi masyarakat ya, hal wajar saja sih namanya isu baru dan juga sebetulnya masih dalam tataran konsep ya yang mungkin sedang digodok oleh pemerintah begitu sehingga perbincangannya hanya ribuan ya. Walaupun sebetulnya ini ribuan menurut saya sih 4.000 lebih perbincangan cukup banyak ya kan karena ini kan bukan quote and quote bukan buzzer kira-kira gitu ya sudah oke. teman-teman di Continuum sudah menfilter sedemikian rupa sehingga yang kita dapatkan memang adalah genuine dari apa yang dikomentari oleh masyarakat di X ya, kira-kira gitu, di netizen di X gitu. Jadi ini isu baru wajar kalau tidak terlalu menggelegar seperti isu-isu yang biasa dihadapi oleh netizen, tapi ya ada sebagian yang merespon ini menurut saya bagus ya, artinya mereka Iya. aware gitu dengan kebijakan publik gitu. Nah, memang kalau kita lihat angkanya ya hampir semuanya menolak begitu ya wacana family office ini atau lebih tepatnya memberikan sentimen negatif ya ini kalau saya lihat gitu ya karena 99,95% besar sekali ya angka penolakan ini dari netizen gitu. Nah mungkin juga Feria bisa tampilkan begitu ya apa-apa sih kenapa kok sampai ditolak kira-kira begitu ya ini mungkin menarik untuk kita komentari begitu silahkan Fel. Nah, Nah di ini ya. sini kita bisa melihat beberapa komentar dari para netizen yang sudah berkomentar di media sosial ya, khususnya di platform X. Di sini kita bisa lihat Pak, orang kaya bebas pajak dan orang miskin dibebankan pajak.
Di sini ada 61,1%, lalu khawatir APBN dijadikan jaminan family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang, dan ada juga yang berkomentar akan menambah hutang Indonesia. Ini jeritan-jeritan netizen, yang ini ya, Pak, ya, Mhm. merasa rakyat itu semakin terjepit, semakin terhimpit, tapi yang kaya justru malah makin kaya, begitu. Beberapa ragam komentar di sini menurut Pak Eko bagaimana? Ya, oke, Vel. Jadi ini menurut netizen ini, saya rasa beberapa poin, ya, menurut pendapat saya ya, ini ada benarnya, tapi mungkin Ada beberapa poin benarnya. perlu saya coba perdalam ya dan klarifikasi gitu. Pertama, memang salah satu bentuk insentif atau gula-gula ya di dalam membuat nanti para orang-orang kaya tadi yang Velia bilang crazy rich tadi Crazy masuk ke Rich. dalam family office gitu ya, kalau misalkan itu nanti jadi gitu ya. Nah, itu memang adalah aspek insentif fiskal ya, biasanya banyak yang dinolin lah pajaknya kira-kira gitu. Sehingga, ya uang mereka ditaruh di Indonesia misalkan begitu ya, terus kemudian tidak dipajeki begitu, dalam konteks hasil investasinya begitu ya dan lain-lain. Nah, itu tentu, ada aspek keadilan kan di situ Iya, ya, yang kemudian keadilan kalau yang tidak menjadi hati-hati ya ini bisa mencederai keadilan. Tapi sebetulnya kalau dibilang di sini orang miskin dibebankan pajak, enggak juga ya kalau pajak itu kan untuk orang yang mampu. Jadi kalau misalkan orang miskin ya biasanya dikasihnya bansos ya. Kalau miskin bener ya, miskin menurut definisi BPS lah kira-kira gitu. Tentu yang dimaksud di sini tuh bukan orang miskin, mungkin orang biasa lah kira-kira gitu ya. Yang sebenarnya dia juga membayar pajak tapi apa ya mendapat beban tambahan karena biasanya memang implikasi dari mengundang orang kaya terus kemudian dikasih insentif atau, pengurangan pajak. Nah itu di dalam hitung-hitungan pemerintah itu ada namanya belanja pajak ya. Jadi kalau kita memberi insentif, berarti kita sebenarnya sedang mengeluarkan, ini potensi pajak yang tidak kita ambil, karena untuk mendorong supaya tadi ada investor masuk begitu ya, atau, ada crazy rich masuk ke dalam skema family office ini. Kira-kira begitu gambarannya. Dan ini sebagian besar dikeluhkan ya dari 4 ribuan lebih netizen tadi saya rasa ini relevan ya, mereka mempertanyakan, "Ini kok yang kaya malah nggak dipajeki atau pajaknya nggak kita-kita. dikurangi, yang kira-kira membayar pajak yang menengah lah, kelas menengah gitu ya, itu justru bebannya ditambah," kira-kira gitu ya. Itu Iya, wajar sih mereka mengeluh itu ya. Nah, menurut saya yang paling menarik sebetulnya adalah di poin ketiga, yaitu resiko bahwa nanti, kalau ini tidak dikelola dengan benar, family office ini memang rentan untuk menjadi tempat pencucian uang dan ini saya rasa netizen ini berkomentar pasti dengan dasar ya. Salah satu yang iya, mungkin saya bisa gambarkan adalah, salah satu negara paling dekat dengan Indonesia ya, Singapura itu sudah Singapura. menerapkan ini, sejak lama begitu ya dan kali ini gitu ya, saat ini gitu ya, oke bahwa kemudian ada banyak, eee, apa itu ya, investor yang masuk dalam skema family office ini gitu ya, karena memang gula pajaknya besar sekali oleh, ini ya otoritas, Singapura begitu. Cuma ya kalau kita baca di ini ya teman-teman juga bisa googling juga begitu ya, bagaimana kasus-kasus yang terjadi begitu. Di mana ada dugaan-dugaan ya family office di Singapura itu kemudian juga katakanlah 2021, 2022 ya, ada case di mana diduga gitu ya, terjadi banyak, pencucian uang di situ gitu ya, dari hasil-hasil, usaha yang ilegal gitu ya. Ilegal itu kan luas pengertiannya ya, misalkan ya entah itu judi online juga ilegal ya, terus Iya, judi itu online maupun offline ilegal ya semua ya, Fel, ya, ilegal. kemarin kita bahas itu. Nah, kemudian ya tambang ilegal itu juga masuk skema ilegal ya, atau menghindari pajak. Walaupun usahanya usaha, apa itu, legal, halal gitu ya, tapi kalau nggak bayar pajak ya jadi ilegal juga gitu, terus ditempatkan Mhm. di situ. Nah, Oh, iya. nilainya besar sekali tuh Mmm, file dugaannya itu gitu. Nah, sehingga kemudian saat ini yang saya baca-baca dari berbagai literatur ya, Singapura sendiri itu tidak lagi mengejar berapa banyak nanti family office yang bisa masuk itu atau crazy rich yang bisa menaruh uangnya di sana gitu, tapi lebih menjaga kualitas dari, investasinya itu. investor. Jadi Mhm. uangnya heeh, jadi harus dipastikan di-screening secara ketat bahwa itu nanti uang yang masuk harus legal gitu.
Nah, karena apa? Dugaan-dugaan itu dan ya sekarang lagi berproses tahu saya di pengadilan begitu di sana gitu. Nah, untuk kenapa? Karena antara poin ketiga dari netizen nih ya, pencucian uang dengan reputasi dari negara itu sangat berkaitan. Kalau kemudian kita nggak bisa mengelola ya aspek kehati-hatian di dalam nanti kalau misalkan ini jadi gitu ya, menerima investasi ini bahwa ini harus legal uangnya begitu. Nah, kalau kemudian kita nggak men-screening secara ketat, yang terjadi justru adalah reputasi Indonesia begitu dia kalau kita di internasional direputasikan sebagai negara, sebagai tempat untuk penggelapan pajak, pencucian uang kan Iya. ya nggak elok gitu negara besar Indonesia gitu ya. Republik. Eee, dan itu kan artinya nah Singapura itu mau mencoba untuk menghindar dari branding tersebut gitu ya. Oke. Mereka beda dengan Cayman Island atau apa itu kemarin itu ada Panama atau apa gitu ya yang Mhm. sering terjadi, apa, case-case, penggelapan pajak semacam itu gitu. Nah, itulah kemudian mereka mau men-shifting ya dari nyari yang banyak gitu ya, sekarang menjadi nyari yang berkualitas gitu, mencari investor yang berkualitas. Nah, eee, saya tahu background-nya ya, kenapa kemudian kita katakanlah, kemudian ada wacana family office ini. Salah satu yang, menjadi dasar itu adalah likuiditas di Indonesia untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk mendorong ekonomi tinggi begitu ya, atau katakanlah targetnya 8% begitu, itu tidak mudah. Jadi untuk bisa tumbuh perekonomian itu butuh duit gitu ya, butuh likuiditas. Nah, total dari dana masyarakat ya, dan yang ada di Indonesia lah gitu ya, atau investasi atau apapun bentuknya gitu ya, PMDN kah, atau dana di perbankan dan lain-lain, itu kira-kira rasionya itu masih kecil gitu dibandingkan negara-negara lain ya. Mungkin tingkat likuiditas kita atau DPK lah gampangannya gitu, itu hanya mungkin antara ya sekitar 40% terhadap GDP. Iya. Padahal negara-negara lain itu bisa sampai di atas 100% begitu. Nah, Jauh. untuk bisa menumbuhkan ekonomi tinggi itu, itu butuh uang yang banyak. Nah, itu harapannya itu muncul dari entah itu penanaman modal asing ataupun juga skema-skema family office kayak gini gitu. Baik. Nah, nanti nah ini menurut saya ya ini mungkin sebagai gambaran singkatnya gitu ya. Daripada gitu ya kita membuka ini terus kemudian tidak bisa memastikan aspek screening, monitoring dan nanti uangnya itu benar-benar apakah akan dipakai untuk menggerakkan sektor ekonomi atau hanya sekedar ditaruh di sektor-sektor yang sektor keuangan yang nanti cuma akan menggelembung gitu ya, menjadikan bubble perekonomian. Nah, saya kok mikir dengan konteks Indonesia saat ini, kayaknya belum siap gitu untuk bisa, menjadi sebuah atau katakanlah kebijakan ini ya, family office ini menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar prudent, tidak akan menyebabkan fraud ataupun resiko reputasi di masa depan gitu. Ya kita tahu sendiri Singapura saja yang levelnya adalah katakanlah Iya. tingkat korupsinya paling bagus ya, Fel, ya, daya saingnya paling bagus di dunia gitu ya. Itu masih si investor tuh masih mencari celah gitu ya dan ternyata kebukti gitu ya, ada Iya. ditemukan banyak case-case di mana itu terjadi pencucian uang di situ gitu ya, uang-uang hasil ilegal gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia nanti dilemanya begini, Fel, ada Betul. uang nih besar dari, investor X gitu ya, Iya. eee, tapi Kita kita nggak ini tahu nggak uangnya jelas. dari apa ini, Pak. Bener, Mbak, kita kita Iya. nggak jelas nih uangnya dari mana gitu Iya. ya. Terus tapi kita butuh gitu ya, Iya. Indonesia butuh karena untuk membangun infrastruktur, bangun apalah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, akhirnya kita permisif gitu kan, ya udahlah pokoknya masuk dulu gitu, nanti, urusan monitoring dan ininya gampang ya, nggak bisa begitu gitu. Karena nanti kalau masuk dan kemudian ditemukan hal-hal yang ilegal, praktek-praktek ilegal di situ, kita kena resiko reputasi gitu loh. Ya itulah konsekuensi dari, sebuah, ini ya, katakanlah bentuk insentif kebijakan yang menurut saya berlebihan. Atau jangan-jangan misalkan, satu lagi mungkin aspek yang lain, Vel, kalau kemudian yang misalkan sekarang Singapura memperketat ya, kebijakan family office-nya gitu. Nah, mungkin akan kena screening orang-orang tertentu atau Oke. family crazy rich tertentu gitu. Iya. Terus berharap itu dipindahkan ke Indonesia gitu kan, kita menerima sampah kan kira-kira Oh, gitu ya. iya. Nah, itu harus dipikirkan juga gitu, karena yang dibutuhkan di dalam perekonomian itu tidak sekedar likuiditas, tapi likuiditas yang legal, yang nanti memang bisa berkontribusi bagi perekonomian gitu kan. Tidak elok juga ya tumbuh tinggi, tapi kemudian secara reputasi internasional kita Kurang menjadi bagus tempat ya. pencucian uang. Nah, itu akan lebih nanti akan lebih banyak atau masyarakat internasional maksud saya ya, Iya. yang akan menghindari kita, menjauh dari kita gitu. Di sisi lain
negara berkomitmen untuk menjadi anggota OECD ya, di mana OECD itu adalah cara CD. belajar kita untuk menjadi negara yang maju, yang Hmm, sustainable gitu ya, Vel ya. iya, Pak. Yang benar-benar maju tapi tidak hanya sejahtera dalam konteks ekonomi ya, tapi juga governance-nya bagus, disiplinnya bagus gitu ya. Legalitas juga. Termasuk Iya, aspek legalitas dan transparansi itu nggak bisa iya, dipisahkan. Jadi kalau kita mau menuju ke sana, ya jalan ke family office itu kayaknya belum saatnya begitu. Nanti kalau misalkan udah bagus, mungkin kita buka. Nah itu mungkin orang dengan segan sendiri ya. Kalau nggak, kalau mau main-main dengan Indonesia, pasti nanti kena nih gitu dampaknya misalkan gitu. Nah itu, tapi kan reputasi itu belum kita dapatkan hari ini belum, gitu belum. ya. Masih jauh. Belum gitu ya. Iya, Sekarang ya investasi apapun asal masuk ya diterima kan gitu. diterima. Nah, itu yang jadi resikonya kan gitu. Jadi kesimpulannya kira-kira belum siap lah kita untuk menerima investasi yang model-model kayak gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Baik, Pak. Gitu. Eh, Sebelum kita masuk ke akhir nih, kan tadi sempat Mm-mm. ada beberapa respon dari netizen ya, dan itu negatif dan semuanya hampir menolak. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah praktik family office ini eh, kan bisa dikatakan sangat dekat dengan berbau oligarki gitu, Pak. Nah, Hmm. apakah juga ini akan memperluas oligarki di Indonesia kalau misalnya family office ini beneran ada di Indonesia begitu, Pak? Karena kan isu oligarki juga ini juga direspon sama netizen di sini, family office sangat berbau oligarkis begitu. Bagaimana menurut Pak Eko? Ya itu tepat sekali ya. Kalau kita Iya, lihat belum ada family office saja, oligarki. oligarki indeks kita itu tinggi ya. Jadi Iya, kita termasuk ekonomi kita itu ya. Bayangannya gini teman-teman. Tadi sebenarnya berkaitan dengan poin pertama tadi aspek iya poin keadilan pertama. gitu ya. Jadi dalam perekonomian kita memang kue ekonomi ini sebagian besar ya hanya mengalir di level atas gitu ya. Yang Memang. tadi ditambahkan oligarki itu tadi gitu. Nah, kalau kemudian ada family office ya sudah pajaknya dinolkan misalkan gitu ya, Iya, sangat murah kira-kira gitu. Tapi kemudian ya memang ada syaratnya ya, pajak murah mereka harus muter uangnya di Indonesia gitu. Cuma muternya di mana itu kan juga menjadi pertanyaan mendasar juga. Kalau muternya hanya di sektor keuangan ya nggak akan jadi sesuatu di sektor real ya, PDB-nya tidak akan tiba-tiba melejit gitu, kira-kira gitu. Pertama itu, jadi ya aspek kalau kemudian ini dilakukan memang akan ada resiko gitu ya bahwa kemudian yang hadir ya menyambut dari FO ini ya bukan factory outlet ya, tapi family office gitu ya. family Ini adalah office. eh ya pasti orang-orang super kaya yang ya related ya dengan isu-isu oligarki yang ada di Indonesia begitu. Karena ini kan apa istilahnya ya. Kalau itu yang terjadi ya nanti kue ekonomi hanya akan memutar di Itu saja, segelintir Pak. orang gitu. Iya, di itu Iya, saja gitu. Akhirnya ketimbangan akan meningkat gitu. meningkat. Ketimbangan meningkat ya ujung-ujungnya ya kita nggak sejahtera kira-kira gitu ya karena kan seolah-olah PDB tinggi tapi kemudian eh, penikmatnya sedikit begitu. Nah, itu nanti efek berikutnya itu bukan lagi bicara soal ekonomi ya. Itu menjadi aspek sosial, aspek Keadilan tadi. keamanan, stabilitas Iya. gitu-gitu ya yang kadang-kadang kan ada ukuran itu Vel. Jadi kalau indeks katakanlah ketimbangan ya sudah katakanlah di atas 0,4 begitu ya itu resiko kriminalitas, resiko rentan untuk stabilitas keamanan itu tinggi. Nah, kita Oh, angkanya juga 0,38 ya saya rasa nggak jauh dari ada angka 0,4 begitu ya. sudah Eh, mendekati ini, Pak. Mendekati begitu Iya. benar. Jadi kita harapkan kan justru bagaimana pemerintah menggeser ini gitu ya. Oke, kita mungkin nggak bisa ngejar pertumbuhan 8%, tapi setidaknya Ketimpangan. kita bisa lebih memeratakan gitu kan. Kan sebenarnya pemerintah juga punya tuh narasi-narasi dan juga berbagai upaya untuk menggeser pertumbuhan ekonomi nggak hanya di Jawa tapi di luar Jawa itu kan ada ya. Nah, kenapa tidak itu saja yang lebih didorong gitu loh. Bukan aspek-aspek yang kira-kira justru nanti upaya kebijakan tersebut berpotensi untuk meningkatkan ketimpangan gitu dan justru menggerus rasa keadilan masyarakat. Nah, kalau itu yang terjadi ya berat gitu ya kita untuk menjadi negara maju begitu. Baik, Pak Eko. Ya.
Jadi secara kesimpulan Pak Itu Eko Vel ya. menyimpulkan Ada lagi? Hmm, cukup sih, Pak. Jadi kan kita nggak perlu panjang-panjang ya, ya. karena tadi Pak Eko juga sudah menyimpulkan bahwa kita Indonesia, dirasa belum siap untuk melaksanakan program family office sendiri begitu. Nah, adakah mungkin saran dari Pak Eko mungkin daripada kita, mengejar nih family office karena saya Hmm, lihat di berita ini juga baru hmm. ada news family office akan segera dibentuk Oktober 2024 begitu. Nah, menurut Pak Eko ini bagaimana? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Apakah tetap harus mengejar family office ini atau bisa melakukan hal-hal lain begitu? Bagaimana menurut Pak Eko sebelum saya tutup? Oke, ini yang terakhir adalah kebijakan kita yang saya lihat akhir-akhir ini itu hanya mengejar gedenya saja, kira-kira gitu ya. Ya. Family office, nanti ada itu apa kemarin isu financial center gitu ya. Iya. Keren sih bahasa-bahasanya gitu ya dan membidik kakap kira-kira gitu ya. Iya, Pengusaha-pengusaha kelas kakap baik nasional maupun internasional. Tapi sebetulnya kalau mungkin Bapak Ibu pembuat kebijakan tahu ya, kalau kita mau mencontoh misalkan kayak Dubai dengan family apa itu dengan financial centernya atau juga mungkin Singapura dengan family office-nya itu kan dilakukan tidak dalam sekejap mata gitu ya, tidak dalam waktu yang sangat singkat. Mereka itu membangun reputasi dulu, kemudian juga baru setelah siap reputasi untuk bisa mengelola dana-dana semacam ini, kemudian baru mereka membuka diri untuk membuat kebijakan semacam ini gitu. Nah, kita itu harusnya sekarang ini posisinya bagaimana memastikan bahwa reputasi kita dalam konteks investasi, dalam konteks mengelola dana dan lain-lain itu tinggi gitu. Kan pada akhirnya kan investor itu sebetulnya dia nggak terlalu melihat ke ini ya, kepada aspek katakanlah ini, tapi dia lebih melihat kepada aspek governance-nya gimana, ditegakkan betul. nggak, aspek hukumnya nggak gitu kan. Itu yang mereka lihat gitu. Dan itu kita tunjukkan dulu gitu ya Iya, melalui misalkan perbaikan dari persepsi korupsinya gitu ya, perbaikan dari regulasinya. Ya, kepastian hukumnya begitu. Begitu ya mengundang investor-investor besar tadi begitu. Yang kedua ya karena tadi strateginya itu membidik yang besar-besar karena harus cepat kira-kira gitu ya. Akhirnya kita melupakan yang kecil. Sebetulnya kekuatan ekonomi yang bagus itu yang ditopang juga oleh pelaku di kelas menengah dan bawah begitu. Artinya UMKM gitu ya. Itu yang harusnya lebih menjadi perlu sebetulnya ya family office kira-kira begitu. Yang terakhir juga kita sering gagal katakanlah untuk bisa membuat grand design kebijakan yang tuntas begitu ya, dari hulu baik. sampai hilir, dari mulai proses, screening, monitoring, sampai kemudian bagaimana mengevaluasinya. Nah, kalau kemudian terus-menerus, katakanlah eee, kita berkali-kali hanya trial and error di dalam kebijakan, ya nanti upaya-upaya yang kita lakukan ini tidak akan menghasilkan sesuatu begitu, termasuk family office ya. Saya rasa kok ini mirip-mirip kayak dulu waktu kita mendesain apa itu, LPI ya, Sovereign Wealth Fund Indonesia itu ya yang wah di awal-awal menggelegar terus, Iya, saya masih ingat saya juga mengkritisi soal itu ketika itu isunya adalah, LPI kita itu satu-satunya model yang ada di dunia gitu ya, justru malah aneh gitu ya, ada tahapan yang tidak bisa dilompati begitu saja gitu ya, untuk menjadikan family office itu menjadi sebuah, kebijakan yang nanti memang bisa mengelola dana-dana itu ya, crazy rich tadi begitu. Sehingga menurut saya sih membangun reputasi lebih penting daripada mengeksekusi kebijakan, tapi kemudian tidak ngerti sebetulnya seberapa besar potensial dan resikonya gitu. Jadi tunda sajalah kira-kira gitu, kita tunda belum saja, siap untuk ini saya rasa belum begitu. siap. Baik. Iya, Vel, ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya pada hari ini untuk mengomentari terkait isu family office. Jadi kesimpulannya Indonesia bisa dikatakan belum siap untuk melaksanakan, kebijakan family office dan yang bisa dilakukan itu lebih baik bertahap. Yang pertama memulai untuk memastikan reputasi investor dengan baik begitu, jadi reputasi kita itu bisa lebih baik dulu. Lalu bisa juga dengan perbaikan persepsi korupsi, regulasi, serta
pastinya kepastian hukum. Nah, jadi tidak harus terburu-buru untuk melakukan kebijakan. Jadi ada beberapa hal yang atau tahapan yang perlu dikaji supaya kebijakannya itu lebih baik lagi ke depan, begitu. Terima kasih Pak Eko, Sama-sama. atas, ilmunya. Semoga teman-teman di sini Big Issue tidak bosan ya, karena setiap minggu kita akan terus mengupload atau mengupdate isu-isu terkini, menggunakan metode big data dan akan dibantu pastinya dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Sekian, semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan input kepada pihak-pihak tertentu maupun para pemirsa di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Big Issue selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Vel. Ya. Baik.